Awakening the Zixiao Divine Thunder at the Beginning Chapter 72-74. Hanya dalam waktu 3 menit saja sejak bel pertandingan berbunyi. Xu Jingming bersama timnya dari Universitas Superpower Modu sukses membantai habis lawan mereka dari Universitas Suhang tanpa ampun. Melihat dominasi yang begitu mutlak, pembawa acara langsung berteriak histeris lewat mikrofonnya. Pertandingan keempat, Universitas Superpower Modu kembali meraih kemenangan mutlak. Sontak saja gemuruh dari bangku penonton langsung pecah. Banyak di antara mereka yang melongo tidak percaya. Hah? Sudah selesai? Cepat sekali, seru salah satu penonton kecewa. Benar, aku bahkan belum puas menontonnya, timpal yang lain. Thunder Emperor ternyata sekuat ini. Kurasa dia sendiri saja maju sudah lebih dari cukup untuk meratakan satu turnamen, ucap penonton lain kagum. Melihat kehebohan itu, salah seorang siswa dari Universitas Baishan yang sebelumnya pernah dibantai oleh Modu. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Bukannya Universitas Baishan kami yang lemah kemarin, tapi Universitas Modu. Maksudku, Xu Jingming yang memang terlalu kuat. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan cepat hingga turnamen memasuki hari ke-8 Liga Nasional Antar Universitas. Suasana arena hari itu jauh lebih padat dan panas dari hari-hari sebelumnya. Para penonton tampak berbondong-bondong memadati tribun dengan wajah penuh antusias. Universitas Superpower Modu melawan Universitas Jincheng. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba juga. Seru seorang penonton bersemangat. Iya, apalagi duel maut ini langsung ditaruh di pertandingan pertama. Jadi makin tidak sabar. Tapi kalau melihat rekam jejak kemarin, kurasa Universitas Jincheng bakalan kalah telak sih. Tebak, penonton lain ragu. Sementara itu di dalam ruang ganti tim Universitas Modu, sang pelatih Pak Yang Gentian sedang memberikan arahan taktis. Dengar semuanya, tinggal 2 pertandingan tersisa, nanti kita pakai formasi satu saja saat melawan mereka. Dan Jingming, Pak Yang menatap tajam ke arah Xu Jingming. Kali ini jangan meremehkan lawan dan menyerang sendirian lagi. Iya, dengan senyum tipisnya, Xu Jingming menjawab tegas. Siap. Tak lama berselang, suara pembawa acara kembali menggema di seluruh penjuru stadion. Mari kita sambut Universitas Superpower Modu dan Universitas Superpower Jincheng untuk naik ke arena. Dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, Xu Jingming memimpin timnya berjalan melewati lorong menuju arena pertarungan. Di seberang sana, kapten tim Universitas Jincheng yang bernama Han Shan sudah berdiri menyambut mereka dengan pandangan mata yang tajam. Han Shan menatap Xu Jingming dan berkata sinis, Xu Jingming dari Universitas Modu, Esper peringkat SS Rank. Kuakui kau memang hebat, tapi itu hanya berlaku untuk pertandingan individu saja. Di pertandingan tim, kalian bahkan tidak punya 1 dari 10 peluang untuk menang. Mendengar provokasi murahan itu, Xu Jingming tidak terpancing sedikit pun. Ia hanya menatap datar lawannya dan menyahut tenang, punya peluang atau tidak, kita buktikan saja di arena. Rekan setim Jingming, Shen Dongling, yang berdiri di belakang, langsung mendengus kesal. Gila ya, mereka percaya diri sekali. Akhirnya, kedua tim pun naik ke arena pertarungan. Namun, begitu formasi tim Jincheng terlihat dengan jelas, riuh spekulasi langsung terdengar dari bangku penonton. Ada apa ini? Universitas Jincheng menarik 3 pemain utama dan menggantinya dengan 3 cadangan, seru seorang penonton heran. 2 tipe support, 3 tipe range. Universitas Jincheng ini lagi coba formasi aneh karena tidak sanggup menang. Masa sih? Bukannya nanti mereka bakalan dihujat penonton? Rektor Universitas Jincheng, Jiang Quan, menoleh ke arah Rektor Ling Xuang dari Universitas Superpower Modu dengan senyuman penuh arti. Rektor Ling, ada niat untuk taruhan di pertandingan nanti? Tanyanya memancing. Ling Xuang menaikkan sebelah alisnya. Taruhan, 1 unit sumber daya peringkat S rank. Kita lihat siapa yang akan menang di pertandingan ini. Tantang Jiang Quan percaya diri. Ling Xuang terdiam berpikir sejenak. Sementara itu di belakangnya, Pak Lin Jiansheng ikut membatin kebingungan. Universitas Jincheng berani bertaruh, tontonan ini jadi semakin menarik. Namun, bukan Ling Xuang namanya jika bisa digertak dengan mudah. Dengan tatapan dominan yang mengintimidasi, ia menyahut dingin. Sumber daya peringkat S rank terlalu rendah. Setidaknya, 1 unit peringkat SS rank. Jiang Quan seketika tersentak kaget. Bukankah taruhan 1 sumber daya SS rank terlalu besar? Pak Lin Jiansheng yang mendengarnya langsung terkekeh di dalam hati. Ling Xuang dari Universitas Modu masih dominan seperti biasa. Sumber daya peringkat SS rank bagi Grandmaster level 8 saja tetap terasa berat sekali. Kalau mau taruhan, ya pakai sumber daya SS rank. Kalau tidak, ya lupakan saja.
Merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, Jiang Quan akhirnya menggertakkan gigi dan menyetujuinya. Karena Rektor Ling sangat antusias, aku akan keluarkan 1 unit sumber daya SS Rank. Aku bertaruh untuk kemenangan Jin Cheng. Melihat kepasrahan Jiang Quan, Lin Jiansheng kembali menganalisis. Jiang Quan ini rupa tua yang licik. Dia tidak akan bertaruh tanpa persiapan. Sepertinya dia punya sesuatu. Untung saja pertandingan Universitas Qingjing dan Universitas Jincheng baru dimulai besok, jadi kami bisa menonton pertarungan mereka dulu hari ini. Di atas arena, wasit pun segera mengangkat tangannya. 3, 2, 1, mulai. Begitu aba-aba berbunyi, para siswa dari tim Universitas Jincheng tidak membuang waktu dan langsung mengaktifkan skill superpower mereka. Sebuah kilatan energi magis pekat seketika meledak dan mengelilingi teman setimnya sebagai tameng pelindung transparan yang sangat kokoh. Sang kapten Han Shan langsung tertawa penuh kemenangan. Xu Jingming, sudah lihat kan? Ini battle skill SS Rank Life Sharing yang kupelajari selama 2 tahun. Setiap serangan akan dikurangi 60% lalu dibagi rata, ditambah lagi kami punya 1 healer. Inilah pertahanan mutlak. Para penonton di tribun seketika langsung tercerahkan. 1 membagi damage, 1 lagi memulihkan luka, jadi ini fungsi dari 2 support. Ini sih mau bikin tipe range sembunyi di dalam cangkang kura-kura sambil menguras stamina lawan sampai mati. Taktik ini benar-benar tidak terduga. Rekan setim Xu Jingming yang bernama Yao ikut terperanjat melihat tameng tersebut. Hebat sekali dia bisa menguasai battle skill SS rank. Padahal level 5 atau 6 saja belum tentu bisa. Ini tidak masuk akal. Senior Yao, kau coba duluan. Baik, Yao yang merupakan Esper Elemen SA rank dengan kemampuan ekstrim Frost Soul langsung menghentakkan kakinya ke bumi. Wush, ratusan kristal es tajam seketika tercipta di udara dan melesat menghantam tameng pelindung Universitas Jincheng. Namun, di luar dugaan, serangan kristal esnya tidak berdampak sama sekali ke tim lawan. Han Shan yang melihatnya langsung tersenyum meremehkan dengan sangat sombong. Serangan elemen kalian ini cuman buat geli saja ya, kok lemah sekali? Lagi, ayo lagi, kami akan diam saja membiarkan kalian menyerang selama 1 menit. Tantangnya angkuh. Melihat kerasnya tameng tersebut, Shen Dongling mulai menganalisis dengan dahi berkerut. Ternyata masih ada 3 battle skill S-rank tipe elemental defensif. Agak merepotkan juga ya. Jadi benar ini pertahanan mutlak. Kongxi yang sudah tidak sabar langsung mengepalkan tangannya. Bagaimana kalau aku maju duluan? Jangan, cegah Shen Dongling cepat. Mereka punya 3 tipe ranged. Damage-nya terlalu besar. Di tengah kebingungan timnya, Xu Jingming perlahan melangkah ke depan dengan ekspresi yang sangat tenang. Zing! Detik itu juga kilatan petir keemasan yang sangat pekat mendadak menyelimuti tubuhnya. Karena guru sudah bilang harus pakai formasi 1, ya sudah, ayo kita beri mereka kejutan. Boom! Xu Jingming langsung mengaktifkan teknik transformasi tubuhnya. Perubahan wujud Xu Jingming sangat luar biasa, memancarkan tekanan aura yang begitu masif. Para penonton kembali dibuat melotot kaget dari kursi mereka. Buset, bukankah Thunder Emperor itu Esper tipe Lightning? Kenapa bisa berubah wujud juga? Ini pasti battle skill tipe body refinement yang unik. Tampilannya ganas sekali. Meskipun sempat terintimidasi oleh perubahan itu, Han Shan mencoba untuk tetap mempertahankan harga dirinya. Dengan nada suara yang dipaksakan percaya diri, ia berteriak, Xu Jingming, Thunder Extreme State milikmu memang memberi peningkatan besar pada tubuh, tapi tetap tidak bisa menembus pertahanan kami. Lebih baik kalian menyerah saja. Xu Jingming hanya menatap Han Shan dengan dingin. Ia lalu menoleh sedikit ke belakang, kalian terlalu percaya diri. Senior Gu berikan buff padaku. Guan, rekan setimnya yang sudah bersiap, langsung mengangguk cepat. Baik, dengan cepat, Guan menggunakan buff ke arah tubuh Jingming. Divine Light Blessing, Shine Aura Petir. Keemasan di tubuh Xu Jingming mendadak berlipat ganda menjadi jauh lebih terang. Merasa energinya sudah mencapai titik puncak, Xu Jingming langsung mengaktifkan skill pemungkasnya, Thunder God Finger. Sebuah gumpalan petir keemasan dengan tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas arena, memancarkan fluktuasi energi kehancuran yang sangat pekat. Melihat ukuran dan merasakan aura kematian dari jari petir raksasa tersebut, Han Shan mulai panik. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Anggota tim Jincheng di belakangnya bahkan sampai gagap memanggil dengan tubuh bergetar hebat, Kapten, aura di jari itu apa tidak terlalu menakutkan? Jangan takut, teriak Han Shan mencoba mengusir rasa ngeri di hatinya sendiri. Tingkatkan saja output superpower kalian semua, kita pasti bisa menahannya. Siap, jawab anggotanya panik. Serangan Thunder Godfinger melesat turun ke arah tim Universitas Jincheng.
menghantam tepat di atas pusat tameng pelindung mereka. Mereka semua mencoba menahan serangan itu bersama. Sambil menahan tekanan berat, Han Shan berteriak histeris mengaktifkan skillnya Life Tease. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat menghantam tim mereka. Semua pertahanan berlapis itu langsung hancur berkeping-keping. Sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat seketika meledak di tengah arena. Debu, asap, dan kilatan petir keemasan menyembur ke segala arah. Para penonton sontak terkejut melihat kedahsyatan serangan itu. Ini battle skill apa? Kenapa fluktuasi energinya sangat mengerikan? Aku merasakan aura dewa dari serangan itu. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Sudah hancur, tidak tahu. Beberapa saat kemudian, kumpulan asap dari ledakan perlahan menghilang. Begitu pandangan kembali jernih, seluruh isi stadion seketika terdiam membeku. Di sana, Xu Jingming berdiri kokoh di depan lawannya yang terbaring sudah tumbang semua, menerima dahsyatnya serangan Thunder God Finger. Mereka semua kalah dalam satu kali serangan. Xu Jingming hanya menatap dingin ke arah lawan-lawannya yang sudah tak berdaya tersebut. Melihat hasil yang begitu mutlak, pembawa acara langsung berteriak dengan suara serak, seluruh anggota Universitas Superpower Jincheng tereliminasi. Pertandingan ini dimenangkan oleh Universitas Superpower Modu. Rektor Jiang Quan seketika berkeringat dingin dengan tubuh gemetar. Han Shan dan timnya ternyata kalah, gumamnya dengan pandangan kosong. Baru level 3 tingkat atas saja sudah seganas ini, bagaimana kalau nanti sudah level 4? Rektor Ling Xuang perlahan berdiri dari kursinya, menatap Jiang Quan dengan senyuman kemenangan. Rektor Jiang, sepertinya Universitas Modu kami lebih unggul. Dengan wajah lesu karena baru saja kehilangan sumber daya peringkat SS rank miliknya, Jiang Quan hanya bisa menundukkan kepala. Aku terima kekalahanku, ucapnya dengan nada suara yang bergetar pasrah. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena menahan rasa sesak di dada, Rektor Jiang Quan akhirnya menyerahkan barang taruhannya kepada Rektor Ling Xuang. Crimson Flame Spirit Fruit, harta langka peringkat SS rank. Sekarang benda ini resmi jadi milikmu, ucap Jiang Quan pasrah. Rektor Ling Xuang menerima buah legendaris itu dengan senyuman tipis yang penuh kemenangan. Harta langka yang bisa membuat esper tipe elemen api berevolusi ya. Kalau begitu kuterima ya, sahutnya tenang. Melihat pemandangan tersebut dari baris belakang, Pak Lin Jiansheng dari Universitas Qingjing hanya bisa geleng-geleng kepala dan membatin. Sekarang pasti hatinya Jiang Quan sedang berdarah karena kehilangan aset seberharga itu. Tapi teknik Thunder God Finger milik Xu Jingming tadi sangat kuat. Wang Qi dan tim kami harus waspada saat menghadapi mereka nanti. Sepertinya tahun ini langit pun sedang berpihak pada kami. Dengan tampil terakhir besok, tim kami punya keuntungan dari sisi informasi karena bisa mempelajari taktik mereka lebih dulu. Sementara itu di dalam ruang istirahat tim Universitas Modu, bagus kalau besok menang di pertandingan terakhir melawan Universitas Qingjing, aku akan ajukan penggandaan poin untuk yang kalian. Janji Pak Yang bersemangat. Mantap, seru Shen Dongling kegirangan. Wah, sebelum lulus kita sudah bisa beli banyak sumber daya. Tepat di tengah kegembiraan dan obrolan seru mereka, ruang ganti itu mendadak memancarkan riak ruang yang aneh. Wush, menggunakan kemampuan teleportasinya yang luar biasa, Rektor Ling Xuang tiba-tiba muncul secara instan di hadapan mereka. Dia langsung berjalan mendekati sang kapten. Xu Jingming, sini sebentar. Begitu menjauh dari kerumunan, Ling Xuang mengeluarkan sebuah botol obat kecil dan menyerahkannya. Primordial Pil Grade 6, sumber daya peringkat S rank, ambillah. Xu Jingming sempat tertegun menatap pil berenergi pekat tersebut. Rektor, ini maksudnya? Tanya Jingming kebingungan. Barusan aku bertaruh pakai sumber daya peringkat SS rank dengan pihak Universitas Jincheng. Taruhannya soal siapa yang akan menang di pertandingan kalian tadi, jawab Ling Xuang, santai tanpa beban. Kau sudah membantuku menang taruhan, jadi itu bagianmu. Mendengar penjelasan santai sang rektor, Xu Jingming menerima pil tersebut sambil membatin tak habis pikir, taruhan pakai sumber daya peringkat SS rank. Apa Grandmaster level 8 memang segila itu kalau taruhan. Namun secara formal ia tetap membungkuk hormat. Baik, terima kasih banyak Rektor Ling. Melihat kapten mereka mendadak mendapatkan hadiah mewah, rekan-rekan setimnya langsung melotot heboh karena iri. Sumber daya peringkat S rank, bisik salah satu anggota tim. Rektor baik sekali ya pada kapten. Sampai bisa dapat satu sumber daya peringkat S rank begitu saja. Benar, aku juga mau. Timpal yang lain iri. Melihat peluang emas, Xu Jingming dengan santai dan tanpa rasa takut justru kembali menatap Ling Xuang. Oh iya, kalau nanti ada hal seperti ini lagi, Rektor Ling bantu aku untuk ikut taruhan juga ya. Tidak usah taruhan yang aneh-aneh, pakai sumber daya peringkat S rank saja sudah cukup, ucapnya dengan wajah polos. Mendengar permintaan super nekat dari muridnya, Senior Yao yang berdiri tidak jauh dari sana, langsung tersentak kaget setengah mati. Gila,
Bisa-bisanya minta rektor bantu pasang taruhan, kapten berani sekali, batinnya ngeri. Namun di luar dugaan, rektor Ling Xuang justru hanya tersenyum tipis dan menyahut singkat, "Oke." Melihat respon santai sang rektor, Xu Jingming tersenyum puas. "Maaf sudah merepotkan rektor Ling." Melihat interaksi tingkat dewa itu, senior Yao langsung berbalik dan mengacungkan jempol tingginya ke arah tim. "Pantaslah dia jadi kapten, hebat sekali." Waktu pun berganti sore. Kini tibalah saatnya untuk laga nomor perorangan atau pertandingan individu yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh jutaan pasang mata. Suara pembawa acara kembali menggelegar memecah keheningan stadion. Mari kita mulai laga ronde kedua babak 8 besar. Mari kita sambut Sun Jie dari Universitas Superpower Suhang dan dia akan menghadapi kandidat juara Thunder Emperor Xu Jingming dari Universitas Superpower Modu. Sorak-sorai penonton bergemuruh dahsyat. Di atas arena pertarungan, Sun Jie yang membawa sebilah pedang besar tampak menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya. "Xu Jingming, tidak kusangka malah melawan dia," gumamnya tegang. Namun, ia langsung memasang kuda-kuda bertarung yang kokoh. "Ayo maju tunjukkan kemampuanmu," serunya mencoba memprovokasi. Xu Jingming yang berjalan santai dengan tombak di tangannya, melirik lawannya dengan tatapan apresiatif. "Oh, semangat bertarungmu bagus juga. Ku harap setelah pertandingan dimulai nanti, kau masih bisa terus seperti itu," sahut Jingming dingin. Wasit pun segera mengambil posisi tengah. 3, 2, 1, mulai! Boom! Tanpa basa-basi atau membuang waktu sedetik pun, Xu Jingming langsung mengaktifkan teknik transformasi petirnya. Tubuhnya diselimuti kilat keemasan pekat, dan dalam satu hentakan kaki ia melesat maju menerjang maju bagaikan kilat yang membelah malam. Melihat kecepatan yang tidak masuk akal itu, Sun Jie terbelalak kaget. Cepat sekali, namun insting bertarungnya segera mengambil alih. Sun Jie mengucapkan raungan keras saat tubuhnya mulai bertransformasi penuh. Ternyata Sun Jie adalah superpower peringkat A rank tipe Enhancement, Saber Tooth Giant, Tiger. Tubuhnya membesar dipenuhi bulu harba purba, dan ia langsung mengalirkan seluruh energi apinya ke arah senjata utamanya hingga menciptakan efek visual kepala singa api yang mengamuk di bilah pedang. "Skill, Tiger Burst Slash," teriaknya seraya mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh untuk membendung laju Jingming. Xu Jingming dan pedang api raksasa milik Sun Ji saling beradu keras di udara, menciptakan percikan energi yang luar biasa panas. Namun, perbedaan power dan daya dorong di antara keduanya terlalu timpang. Tekanan fisik dari wujud petir keemasan Xu Jingming jauh lebih masif. Hanya dalam hitungan detik, bilah pedang besar milik Sun Jie mendadak bengkok secara ekstrem karena tidak kuat menahan beban. Sebelum Sun Jie sempat menarik senjatanya kembali, sebuah hantaman ujung gagang tombak Xu Jingming melesat bebas dan mendarat telak di perut Sun Jie. Sun Jie merasakan ulu hatinya kesakitan yang luar biasa. Pedang di tangan terlepas seketika dan tubuh raksasanya terlempar jauh secara dramatis ke udara, terbanting keras di lantai arena sebelum akhirnya kembali ke wujud aslinya dan menabrak dinding penghalang arena dengan sangat telak. Sambil terbaring lemah di bawah reruntuhan dinding, Sun Jie meringis kesakitan dengan pandangan mata yang mulai kabur. Serangan Xu Jingming memang tidak bisa ditahan secara langsung, tapi kali ini aku tidak akan menghindar lagi, batinnya bangga sebelum akhirnya pingsan total. Pembawa acara langsung berteriak histeris di atas podium, "Selamat kepada Xu Jingming dari Universitas Superpower Modu yang lolos ke perempat final." Tribun penonton kembali dibuat guncang oleh aksi gila tersebut. Maju menerjang dan ayungkan tombak sekali, menang perilakunya semudah itu, seru seorang penonton tidak percaya. "One hit kill." Rasanya sudah lama sekali tidak pernah ada kejadian seperti ini di babak 8 besar liga dalam beberapa tahun terakhir. Thunder Emperor memang tidak terkalahkan, terlalu kuat. Lihat itu, bahkan senjata Sun Jie sampai rusak. Memang mustahil menahannya secara langsung. Pembawa acara tidak membiarkan penonton beristirahat lama, ia langsung melanjutkan pengumuman pertandingan berikutnya. Ronde ketiga nomor perorangan akan segera dimulai. Silakan Yao Fang dari Universitas Modu dan Wang Qi dari Universitas Qingjing naik ke arena. Saat rekan setimnya bersiap untuk berjalan naik, Xu Jingming memberikan tepukan penyemangat di pundaknya. "Semangat, usahakan lolos ke babak 4 besar." Yao Fang menghela napas panjang sambil tersenyum kecut. "Kalau bertemu si Wang Qi itu, kemungkinan aku lolos ke babak 4 sangat kecil, Kapten. Tapi biarpun kalah, aku harus menunjukkan performa terbaik dari Universitas Modu kita," jawabnya penuh tekad. Begitu kedua petarung itu menginjakkan kaki di atas arena pertarungan, gemuruh yel-yel penonton langsung bersaut-sautan meneriakkan julukan kebesaran mereka berdua. "Stone Lord, Stone Lord, Iceberg,
Iceberg. Sambil menatap dingin ke arah lawannya, Wang Qi dari Universitas Qingjing menyeringai tipis penuh ambisi. Akhirnya, ada juga lawan yang sepadan, batinnya sombong. Mulai, begitu peluit berbunyi, Wang Qi tidak mau membuang waktu dan langsung mengubah wujudnya. Tubuhnya mengeras bagaikan batuan armor gurun, dan ia langsung berteriak menantang ke arah tribun tempat. Jingming duduk menonton. Xu Jingming, jangan pikir cuma kau yang berlatih battle skill tipe body refinement. Aku juga punya. Melihat perubahan struktur tubuh Wang Qi dari kejauhan, sepasang mata Xu Jingming sedikit menyipit tertarik. Oh, jadi dia esper dengan jalur yang sama seperti aku. Batin Jingming menganalisis. Tanpa memberikan kesempatan bagi Yao Fang untuk bersiap, Wang Qi langsung menghentakkan tinjunya ke lantai arena seraya berteriak. Skill, Desert Sandstorm. Wush! Sebuah tornado pasir berukuran raksasa seketika tercipta di tengah arena, berputar dengan kecepatan badai dan langsung menerjang maju ke arah Yao Fang. Sebagai esper tipe es, Yao Fang bergerak lincah terus-menerus menghindari gulungan badai pasir tersebut sambil sesekali meluncurkan serangan balasan berupa puluhan kristal es tajam ke arah koordinat Wang Qi. Namun lapisan armor batu milik Wang Qi terlalu tebal untuk ditembus. Situasi di dalam arena dengan cepat berubah menjadi semakin gawat. Yao Fang perlahan-lahan mulai terpojok ke sudut arena akibat kehabisan ruang gerak. Tepat saat Yao Fang kehilangan keseimbangan, sesosok bayangan batu raksasa mendadak muncul menembus kepulan pasir tepat di hadapannya. Itu adalah Wang Qi. Dengan kapak batu raksasa yang sudah terangkat tinggi di atas kepala, Wang Qi berteriak lantang meluncurkan serangan pemungkasnya. Skill, Heavy, Earth, Slash. Yao Fang yang melihat datangnya serangan maut itu membelalakan mata dengan panik. Sial, aku tidak bisa menghindar lagi. Batinnya pasrah. Sebagai usaha terakhir, ia langsung memusatkan seluruh sisa energinya untuk menciptakan perisai es tebal di sekeliling tubuhnya. Frost Armor. Sebuah ledakan dahsyat akibat benturan elemen tanah dan es seketika mengguncang arena, menciptakan kumpulan debu pekat yang membubung tinggi ke udara. Beberapa saat kemudian, setelah kumpulan debu itu perlahan menghilang, pemandangan terlihat dengan jelas di tengah arena. Yao Fang tampak terduduk lemas di depan Wang Qi dengan armor esnya yang sudah hancur berkeping-keping. Pertempuran selesai, Yao Fang telah dikalahkan secara mutlak. Selamat kepada Wang Qi dari Universitas Superpower Qingjing yang lolos ke perempat final. Teriak pembawa acara mengesahkan hasil laga. Sorak-sorai penonton langsung kembali pecah memenuhi tribun. Stone Lord menang. Hebat sekali, dia bisa mengalahkan Iceberg yang sama-sama dari universitas top dalam sekejap. Ada Stone Lord, ada Thunder Emperor. Dalam satu musim liga bisa muncul dua orang sehebat ini. Keduanya mirip sekali ya. Wang Qi menolehkan kepalanya langsung ke arah tempat duduk Xu Jingming. Dengan nada suara yang sangat menantang, ia berteriak keras, Xu Jingming, one hit kill, aku juga berhasil melakukannya. Wang Qi menunjuk Jingming dengan senyuman arogan. Aku menantikan pertarungan kita di final turnamen perorangan besok. Kuharap kau tidak absen. Mendengar tantangan terbuka dari atas arena, Kong Xi yang duduk di samping Jingming langsung mengepalkan tinjunya dengan kesal. Dari bicaranya, dia sepertinya sudah merasa menang mutlak di nomor perorangan. Shen Dongling yang berada di sisi lain hanya tersenyum tenang menenangkan timnya. Tidak masalah, hari ini semifinal ditentukan, besok kapten akan memberi dia pelajaran. 1 jam kemudian, babak perempat final pun resmi berakhir sepenuhnya. Suara pembawa acara kembali membacakan pengumuman krusial bagi 4 petarung terbaik turnamen. Selamat kepada Xu Jingming dan Kong Xi dari Universitas Superpower Modu, serta Wang Qi dan Zhou Taixi dari Universitas Superpower Qingjing yang lolos ke semifinal. Cerita pun berlanjut ke hari kedua, semifinal pertarungan perorangan yang paling dinantikan. Sejak pagi hari, area tribun utama stadion sudah dipenuhi oleh pengawalan ketat. Melihat situasi tersebut, Shen Dongling langsung membelalakan matanya kaget. Wah, itu kan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Nasional Wu Yuan, dia sampai datang langsung ke sini, serunya heboh. Guan yang berjalan di belakangnya ikut menunjuk ke arah sudut tribun lain dengan ekspresi yang tidak kalah terkejut. Bukan itu saja, Wakil Komandan Flame Dragon Legion juga hadir langsung. Kalau tidak salah, tahun lalu memang ada orang penting yang datang. Tapi kayaknya tidak sampai seheboh ini. Apa karena tahun ini ada kapten kita ya? Tebak anggota tim lain dengan bangga. Namun tepat di tengah diskusi hangat mereka, pintu gerbang khusus tribun VIPE utama mendadak terbuka lebar. Pengawalan ketat berlapis langsung berbaris rapi di sepanjang jalan koridor. Mata Guan berkilat tajam saat melihat sosok baru yang melangkah masuk ke dalam stadion. Dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi sangat serius, ia berbisik kepada timnya, tokoh besar yang sebenarnya sudah datang.
Di layar visual, perhatian seluruh isi stadion seketika teralihkan sepenuhnya ke arah koridor utama. Terlihat seorang wanita berjalan dengan pengawalnya yang memancarkan aura wibawa yang sangat menekan. Begitu wanita anggun misterius itu melangkah masuk ke area VIP, atmosfer di sekitarnya mendadak berubah menjadi sangat formal. Salah seorang pejabat penting bergegas membungkuk hormat dan menyapanya dengan sangat sopan, "Selamat datang Ketua Su." Melihat pemandangan yang tidak biasa itu dari kejauhan, Su Jingming yang sedang beristirahat di pinggir arena menyipitkan matanya. Ia menyenggol rekan setimnya dan bertanya penasaran, siapa wanita itu? Shen Dongling menoleh dan begitu menyadari siapa yang ditunjuk oleh Jingming, matanya langsung membelalak tak percaya. Dia itu Su Qingli, ketua utama Thunder Martial Hall yang sangat terkenal. Dia adalah pemilik superpower S-Rank tipe Lightning, Jade Clarity Divine Thunder, dan dia juga merupakan Martial Saint level 9. Su Jingming mengerutkan keningnya tampak kebingungan. Bukannya ketua Thunder Martial Hall itu bapak-bapak? Shen Dongling langsung menepuk jidatnya mendengar kepolosan kaptennya itu. Yang kau maksud itu mantan ketua Thunder Martial Hall, Su Qiang. Dia sudah menghilang sejak 4 tahun yang lalu. Setelah itu barulah Su Qingli yang menggantikannya menjadi ketua. Hal itu sempat masuk berita kok. Dengan wajah tanpa dosa, Su Jingming hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Oh begitu ya, waktu itu aku masih kelas 3 SMP jadi memang tidak jarang. Maksudku jarang nonton berita. Shen Dongling menghela napas panjang sambil menatap Jingming dengan pandangan pasrah. Baiklah, ini yang disebut perbedaan generasi ya. Sementara mereka asik mengobrol di atas tribun VIPE, sepasang mata tajam Su Qingli perlahan bergerak menyapu seluruh arena, hingga akhirnya pandangannya terkunci tepat pada sosok Su Jingming. Tanpa mengalihkan pandangannya, Su Qingli membuka suara dengan nada dingin namun berwibawa, "Supervisor Sun, apa kau sudah menghubungi Universitas Modu?" Sudah bicara empat mata dengan Su Jingming, Supervisor Sun yang berdiri tegak di belakangnya langsung menundukkan kepala dengan gugup. Sudah dihubungi tetapi guru Su Jingming yang gentian menolak undangan pertemuan dari pihak manapun. Namun Anda jangan khawatir, nanti akan kuhubungi sekali lagi. Kalau Anda sendiri yang turun tangan, pasti mereka mau. Mendengar itu, Su Qingli hanya mengangkat sedikit tangannya secara elegan. Tidakkah usah tunggu turnamen perorangan selesai, aku sendiri yang akan menemuinya. Anda mau pergi menemuinya? Supervisor Sun tersentak kaget bukan main. Di dalam hatinya, ia benar-benar tidak habis pikir ketuakan seorang martial Saint level 9. Masa mau repot-repot mendatangi Su Jingming yang masih level 3? Supervisor Sun tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran sang ketua. Sambil terus memperhatikan gerak-gerik Jingming, Su Qingli membatin dengan mata berkilat kagum. Luar biasa, tubuhnya kuat, jauh di atas esper level 3 top tier pada umumnya. Bahkan, samar-samar memancarkan aura Fierce Beast. Auranya padat dan kokoh, tidak ada tanda-tanda rapuh atau kelemahan karena penggunaan pil secara berlebihan. Selanjutnya adalah semifinal pertama. Berdasarkan hasil undian, mari kita sambut Su Jingming dari Universitas Superpower Modu serta Zhou Taixi dari Universitas Superpower Qingjing untuk naik ke arena. Sorak-sorai penonton kembali memenuhi stadion. Semangat Thunder Emperor, Fist Emperor yang terhebat. Kedua petarung hebat itu pun berjalan tegap naik ke atas panggung arena dan saling berhadapan. Pria tangguh yang menjadi lawan Jingming kali ini adalah Zhou Taixi, petarung jarak dekat andalan Universitas Qingjing. Dengan senyuman penuh tantangan, Zhou Taixi melipat kedua tangannya di dada dan menatap Jingming lekat-lekat. Su Jingming, aku sudah lihat datamu. Sepertinya fist teknik milikmu juga lumayan selain spear teknik. Nah, bagaimana kalau di laga semifinal hari ini kau melawanku pakai fist teknik saja? Tantangnya penuh provokasi. Mendengar permintaan aneh tersebut, gemuruh kebingungan langsung terdengar dari bangku penonton. Fist teknik? Apa yang ada di pikiran Zhou Taixi itu? Seru seorang penonton heran. Mana mungkin Thunder Emperor mau setuju? Betul, cara provokasinya terlalu murahan, taktik yang payah. Soalnya dia tahu, dia pasti akan kalah kalau bertarung dengan cara biasa. Makanya dia mencoba cara lain. Namun di luar dugaan semua orang, Su Jingming justru menyanggupinya dengan santai. Ia menatap Zhou Taixi dengan seringai tipis. Pakai fist teknik, teknik pukulan tinju. Oke, aku turuti kemauanmu, jawab Jingming enteng. Sontak saja, seisi stadion langsung dibuat melongo kaget. Gila, Thunder Emperor setuju? Ada apa ini? Dia sudah mulai sombong ya? Gawat, idolaku bakalan kalah nih, bisik seorang fans cemas.
Zhou Taishi sendiri sampai terbelalak seolah tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Kau setuju, kau tidak bohong kan? Xu Jingming hanya menatap datar. Percaya tidaknya itu urusanmu. Bagus, kalau begitu aku percaya padamu, seru Zhou Taishi kegirangan. Di dalam hatinya ia langsung tertawa licik penuh kemenangan. Hahaha, aku berlatih fish teknik dari umur 7 tahun, sudah 15 tahun lamanya, dan sekarang hampir menyentuh tingkat master. Beradu fish teknik denganku itu sama saja mengajari ikan berenang. Kau tamat, Xu Jingming. Sementara itu di area VIP penonton, Dekan Liu dari Universitas Qingjing berjalan menghampiri tempat duduk Pak Yang Zhentian dengan senyuman menyindir. Dekan Yang, Xu Jingming sepertinya cukup percaya diri dengan fish teknik miliknya ya. Tapi kalau dia sampai gagal masuk final karena kesombongannya, gelar juara dan runner-up akan jatuh ke tangan Universitas Qingjing kami, sindir Dekan Liu tajam. Tanpa mengalihkan pandangannya dari arena, Pak Yang Zhentian menjawab dengan nada suara yang teramat tenang namun penuh keyakinan. Dekan Liu tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu. Xu Jingming tidak akan kalah. Mendengar keyakinan mutlak tanpa ragu dari Pak Yang, Dekan Liu seketika terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Wasit langsung mengangkat tangannya ke udara. 3, 2, 1, mulai. Begitu aba-aba berbunyi, Zhou Taishi tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emasnya. Ia langsung berteriak lantang mengaktifkan super power transformasinya secara maksimal. Tubuhnya membengkak hebat dan berubah menjadi wujud Mighty Demon Ape. Dengan raungan yang menggetarkan tanah, Zhou Taishi langsung melompat maju untuk beradu tinju dengan Xu Jingming. Skill, Exploding Fist, teriaknya seraya meluncurkan pukulan tinju raksasa berdaya ledak tinggi. Wush! Namun, dengan gerakan yang teramat santai, Xu Jingming menghindari serangan itu dengan tenang, membuat pukulan berat itu hanya mengenai angin kosong. Sambil menatap remeh serangan tersebut, Jingming berkomentar dingin. Kekuatanmu lumayan juga, tapi kecepatanmu masih kurang. Detik itu juga, Xu Jingming langsung mengambil kuda-kuda tinjunya sendiri. Kilatan petir keemasan mendadak muncul di sekitar tinjunya. Akan kuperlihatkan kepadamu kekuatan tinju yang sebenarnya, ucap Jingming mantap. Kedua petarung itu bergerak maju saling menyerang, bersiap menabrakkan pukulan tinju satu sama lain di tengah arena. Sambil melayangkan tinju raksasanya, Zhou Taishi berteriak histeris, nyalimu besar juga berani menantangku beradu fish teknik. Xu Jingming, ini sama saja kau mencari mati. Namun, menghadapi ancaman itu, tidak ada sedikit pun rasa gentar di raut wajah Xu Jingming. Tepat sebelum kedua tinju mereka berbenturan, sepasang mata Jingming mendadak berkilat memancarkan cahaya keemasan. Ia mengeluarkan skill baru, Xing. Tiba-tiba saja, sebuah bayangan klon murni yang menyerupai wujud Xu Jingming mendadak muncul tepat di depan Zhou Taishi. Hah? Zhou Taishi terkejut melihat itu. Belum sempat otaknya mencerna apa yang terjadi, ia langsung menerima serangan tinju dari bayangan klon Xu Jingming. Zhou Taishi mengerang kesakitan saat tubuh raksasanya terlempar mundur, lalu jatuh terduduk di lantai arena dengan napas terengah-engah. Zhou Taishi membatin dengan penuh keterkejutan, kenapa bisa begini? Tadi itu, bayangan Xu Jingming yang memukulku, bukan hanya Zhou Taishi. Para siswa dari universitas lainnya di tribun penonton juga ikut dibuat terkejut dan terperanjat dari kursi mereka. Gila, apa itu yang ada di belakang tubuh Thunder Emperor? Klon ya? Klon yang terbentuk dari petir, bisa bergerak mengikuti tubuh aslinya. Rektor, sebenarnya itu apa? Tanya seorang murid panik kepada pimpinannya. Melihat teknik tingkat tinggi tersebut, Rektor Lin Jiansheng dari Universitas Qingjing mulai memberikan penjelasan dengan dahi berkerut. Itu battle skill A-Rank, tipe Lightning, bernama Thunder Shadow Body. Wujud dari kumpulan superpower tipe Lightning yang bisa menyerang bersama tubuh aslinya. Melihat tingkat kemahirannya mungkin masih level beginner. Damage satu pukulannya kira-kira mencapai 30% dari tubuh aslinya. Murid di sebelahnya justru semakin pucat ketakutan. Dengan damage yang cuma 30% saja sudah bisa memukul Zhou Taishi sampai muntah darah, para penonton lain pun ikut bersorak riuh. Thunder Emperor ternyata sekuat ini, bukannya dia itu pengguna elemen ya? Kelihatannya, Xu Jingming itu berlatih battle skill tipe Body Refinement. Di tengah arena, Zhou Taishi perlahan kembali bangkit berdiri. Ia menatap Jingming dengan pandangan penuh kewaspadaan. Battle skill A-Rank, Thunder Shadow Body, pantas saja. Ucapnya mencoba menutupi rasa terkejutnya. Xu Jingming hanya berdiri dengan tenang, membiarkan kilatan petir keemasan terus menari-nari di sekeliling tubuhnya. Kalau sudah tahu memangnya kenapa? Apa kau bisa menahannya? Tanya Jingming meremehkan. Tadi aku cuma kalah karena informasi yang kurang. Kalau duel 1 lawan 1 aku tidak takut padamu, teriak Zhou Taishi lantang. Untuk membuktikannya, ia langsung mengaktifkan teknik penguat internalnya,
Battle Skill Thundering War Drum. Dengan kekuatan fisik yang meningkat 20%, Zhou Taichi melesat maju menyerang dengan tinju terkuatnya. Namun Xu Jingming juga sudah bersiap dan langsung menyerang balik dengan tinjunya. Kedua tinju terkuat itu akhirnya saling bertabrakan dengan sangat keras di tengah arena, menimbulkan gelombang dahsyat yang menyapu seluruh lantai pertarungan. Namun tepat di tengah benturan energi tersebut, mata Zhou Taichi mendadak membelalak penuh kengerian. Mustahil, fist teknik milikmu sudah mencapai level advance? Tidak, tunggu dulu. Jangan-jangan ini sudah level master? Batinnya histeris di dalam hati. Melihat ekspresi keputusasaan di wajah lawannya, Xu Jingming hanya menyunggingkan senyuman tipis. Selamat, tebakanmu benar. Sebagai hadiah, kau langsung kulempar keluar. Detik itu juga Xu Jingming menyerang dengan skill pemungkasnya yang diucapkan dengan lantang. Skill, Thunder Dragon Fist. Sebuah serangan yang sangat kuat melesat maju, membuat Zhou Taichi terlempar jauh melintasi udara arena, melewati garis batas sebelum akhirnya jatuh pingsan, tak sadarkan diri di tempat. Suasana stadion sempat hening sejenak sebelum akhirnya pembawa acara berteriak dengan suara menggelegar, peserta Zhou Taichi kehilangan kesadaran. Selamat kepada Xu Jingming atas kemenangannya di semifinal pertandingan individu. Sorak-sorai dari jutaan penonton langsung, Thunder Emperor memang luar biasa. Hidup Thunder Emperor. Di tengah gemuruh sorakan kemenangan yang memuja namanya, Xu Jingming perlahan menurunkan kepalan tangannya yang masih memancarkan sisa kilatan petir. Ia menatap ke arah lawannya sambil menghela napas panjang penuh kekecewaan. Fist teknik miliknya agak lemah ya. Harapanku jadi sia-sia, luar biasa. Bahkan tanpa menggunakan senjata utamanya sekalipun, sang kaisar petir Xu Jingming tetap terbukti terlalu tangguh untuk bisa digapai oleh lawan-lawannya. Dengan penguasaan fist teknik tingkat master, ia melangkah maju dengan gagah menuju babak final turnamen perorangan. Lalu, apakah Wang Qi si Stone Lord akan mampu memberikan perlawanan yang sepadan di babak final besok? Dan rencana apa yang sebenarnya dibawa oleh sang martial saint Su Qingli terhadap Xu Jingming? Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.